Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah musholla penilai yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita nikmat pada tahun ini, di mana Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita semua pada tahun ini dengan bulan Ramadan, dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, baik dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat wajib tentunya, maupun ibadah-ibadah yang bersifat sunnah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, dakhalan nasu an-nara min thalathati abwabin. Manusia mereka masuk ke dalam api neraka melalui 3 pintu. Jadi secara garis besar ada 3 pintu yang menjadi sebab masuknya manusia ke dalam api neraka. Yang pertama adalah babus syubhat, pintu syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu adalah sesuatu yang rancau, sesuatu yang tidak jelas di dalam agama, atau pemikiran-pemikiran yang mengaburkan syariat Islam, itu namanya syubhat. Yang sudah jelas haram, dirancaukan, dijadikan nggak jelas, kayak halal. Yang jelas halal, dirancaukan, dijadikan tidak jelas, jadi kayak haram. Ini namanya syubhat. Dan agama ini jelas. Agama ini sudah jelas, terang benderang. Taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha, karena kata Nabi, aku meninggalkan kalian seperti cahaya putih. Meninggalkan kalian dalam keadaan jelas. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Malam kan gelap, Pak. Siang kan terang. Nah, agama itu kejelasannya itu malam seperti siang, sama-sama terang. Ini pintu apa? Syubhat. Contoh di antara pintu syubhat adalah adanya keyakinan Ahmadiyah. Tahu Ahmadiyah ya? Yaitu kelompok yang mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal sudah jelas bahwasanya Nabi Muhammad ini Nabi yang terakhir. Tapi kelompok Ahmadiyah, mereka berdalil dengan Al-Quran untuk menetapkan kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Tepatnya di dalam surat As-Saff, yaitu wa idz qala Isa bin Maryam li bani Israil, wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad.
Dan ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus kepada kalian. Aku membenarkan, ya, musaddiqal lima baina yadaya, membenarkan apa yang ada di hadapanku. Ya. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi muslim ba'di ismu Ahmad. Ya, aku membenarkan Taurat, ya, wa mubasysyir, dan memberi kabar tentang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Nah, ini doa kan ada di Al-Qur'an kan. Kalau di Makkah namanya kan Muhammad, bukan Ahmad. Nah, ini namanya syubhat. Gitu loh. Ya. Manusia masuk ke pintu ini. Riba, ya, semerap riba ya. Ya. Nganakno duit rentenir. Haram, jelas. Tapi ada saja yang beralasan A, B, C, D seakan-akan apa? Nggak haram. Nah, ini namanya syubhat. Manusia masuk ke dalam api neraka melalui pintu ini yang pertama. Ya. Maka harus hati-hati. Yang kedua adalah syahwat. Ya. Pintu syahwat. Ya. Tentu yang dimaksud dengan syahwat di sini adalah syahwat yang haram, gitu loh. Ya, karena memang syahwat itu ada yang halal, ada yang haram, gitu loh. Dan Allah sudah mencukupkan kita dengan syahwat yang halal. Ya. Ada nggak manusia yang nggak punya syahwat? Ya, nggak ada. Semua manusia itu punya syahwat. Syahwat duniawi, syahwat kesenangan dunia, baik dengan kesenangan dengan lawan jenis, laki-laki senang perempuan, perempuan senang laki-laki, atau syahwat harta, syahwat jabatan, semuanya, ya, ada pada diri manusia. Ya, cuma prosentasenya saja yang berbeda-beda. Ada nggak laki-laki yang nggak suka perempuan? Nggak ada. Ya, ada nggak laki-laki atau manusia yang nggak suka harta? Ada? Nggak ada, gitu loh. Buktinya apa? Di Madura itu jam 2 siang antri traweh. Iya, dengar ya? Iya kan? Kenapa kok sampai apa ya? Kalau bahasa Jawa ini belan-belani, ya, mengkafling tempat traweh jam 2 siang. Jam 2 siang, Pak. Kenapa? Karena satu jamaah, satu orang dikasih amplop 300.000. Iya. Orang kan misal kalau seandainya setiap hari saja dipikir aja, aku bojoku anak loro 5, lo kan sedina 1,5 juta, ping 30.000, ya 45 juta kalau saya kerja, gitu kan? Ya, kalau setiap hari bukti bahwasanya manusia suka harta, nggak ada yang tidak suka harta. Ini syahwat. Nah, syahwat inilah yang kadang menghalangi manusia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan syahwat inilah yang mendorong manusia untuk melaksanakan keharaman yang Allah larang. Itu loh. Ya. Tidur syahwat enggak? Ngantuk tidur syahwat? Syahwat. Salat subuh syahwat? Enggak syahwat. Ya. Loh, salat subuh enggak syahwat, gitu kan? Coba ayo subuh. Ya, antara sholat subuh sudah dengar adzan, ya, kan ada pilihan nih, jawab adzan, berangkat ke masjid, atau terus tidur. Rata-rata manusia terus tidur, karena memang rata-rata manusia ngikuti syahwatnya, gitu loh. Ya, karena syahwat itu yuqaddim al-hawa ala amrillah, mendahulukan nafsu ketimbang perintah Allah. Ini syahwat. Makanya dikekang, gitu loh. Makan syahwat, gitu loh. Ketika puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, disuruh untuk ngekang syahwat. Ya, jadi puasa ini adalah madrasah, latihan bagi kita semua untuk ngekang syahwat. Itulah.
Kemudian pintu yang ketiga kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-ghadab, marah. Alladzi yurithul adawata bainal khalq, yang menyebabkan permusuhan antar sesama. Itulah. Jadi bukan sekedar marah, tapi marah yang menyebabkan permusuhan. Nah, kalau sudah terjadi permusuhan antar sesama, ini yang dimusuhi kono apike. Kono beneri. Mesti coba. Wis. Main futsal aja, Pak. Grup A melawan grup B. Kan musuh nih. Kira-kira apa yang dilakukan grup A? Cari kelemahan grup B. Ya. Nah, ini orang kalau sudah memusuhi orang lain, itu dicari-cari kelemahannya. Ya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang yang dia musuhi itu tidak ada, Pak. Tidak ada harta, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Gitu loh. Bahkan misalnya ya, kalau seseorang ya, si A mau si B, kemudian si C cerita kepada si A, si B itu Masya Allah, orangnya bagus, langsung di awakmu kurang ngerti apa-apa. Saking aneh wae, ngono. Sakjane wonge iku gak ngono lah. Gitu loh. Langsung dia, Pak, dibantahkan. Kebaikan yang diceritakan orang itu gak dianggap. Tapi kalau orang itu menceritakan keburukannya, ya, keburukan musuh dia diceritakan di hadapan dia, langsung didup. Pancen awam itu bener. Awongi pancen koyo ngono lah. Gitu loh. Jadi akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Gak salah. Hasad, tajassus, cari-cari kesalahan. Ini pintu apa? Ghadab, marah yang sampai menyebabkan permusuhan. Gitu loh. Dan ini pun dilatih di bulan Ramadan. Gitu loh. Nah, bagaimana cara menutup 3 pintu ini? Pintu syubhat, pintu syahwat, sama pintu marah. Ada 2. Yang pertama adalah yakin. Nah, keyakinan. Ini untuk menutup pintu syubhat. Kita sebagai seorang muslim harus yakin dengan kebenaran agama Islam. Ya. Tidak boleh ragu. Ya. Yakin kebenaran sumber Islam. Al-Quran, hadis. Gitu loh. Pokoknya kalau ada orang ya membahas agama, mengkaji agama, kalau tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya, ya, maka itu bukan dari ajaran Islam. Islam itu harus sumbernya Al-Quran dan hadis. Gitu loh. Ada dasarnya. Loh, toh di urusan dunia semuanya kan ada undang-undangnya kan. Gitu loh. Ya, kenapa tidak boleh seperti ini? Ya, pasal sekian, ayat sekian. Ini urusan dunia. Apalagi urusan agama. Nah, kemudian cara yang kedua untuk menutup pintu yang lain adalah as-sabr, sabar. Nah, ini menutup pintu syahwat dan menutup pintu marah. Dan sabar itu dilatih. Gitu loh. Gak boleh seseorang ketika tidak bisa bersabar kemudian dia alasan aku wis pancen orangnya kayak gini. Ya, wis kawan bayi pe maneh gitu kan. Kon gelem yo ya monggo, gak gelem yo wis monggo gitu. Gak bisa. Sabar itu dilatih. Karena Nabi SAW bersabda, "Man yatasabbar sabbarahullah." Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikan dia orang yang sabar. Dilatih, gitu loh. Ya. Sabar itu apa? Habsun nafs, menahan diri dari hal-hal yang mampu mendatangkan kemurkaan Allah SWT. Gitu loh. Bukan berarti sabar itu diam, tidak melakukan apa-apa. Itu bukan sabar. Gitu loh. Sepeda motor hilang, lapor mas gak lapor polisi, sabar ya. Itu bukan sabar, gitu loh. Itu bukan sabar. Pokoknya ukurannya adalah apa? Tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau itu tidak mendatangkan kemurkaan Allah, maka tidak merusak makna kesabaran. Tapi kalau mendatangkan kemurkaan Allah, maka itu
adalah merusak kesabaran. Contoh nih, ya, seorang wanita ditinggal wafat suaminya, menangis. Sabar atau tidak orang ini? Sabar. Karena menangis itu tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Allah tidak murka kepada hambanya yang menangis ketika ditinggal oleh orang yang dia cintai. Buktinya adalah Rasulullah SAW. Ketika anak beliau yang namanya Ibrahim wafat, beliau juga menangis, gitu loh. Menangis, sedih, dan tidak bisa tidak bisa dihalang-halangi. Jangankan kita Pak, Nabi Yakub, ya, kehilangan Yusuf, sedih nganti buta loh. Sekelas Nabi, ya. Apa mana Fajar, wah, ya, gitu loh. Nah ini. Tapi kalau misalnya ada seorang wanita terus ditinggal wafat suaminya, dia nangis sambil ngomong, ya Pak, sopo sing kayak aku manganku Pak, aku mangan apa, aku makan apa Pak, pas saya tinggal. Ini tidak sabar, gitu loh. Ya, kenapa? Karena dia sudah mengucapkan hal-hal yang Allah murka, gitu loh. Siapa yang ngasih makan? Allah, allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah lah yang memberi kamu makan. Apa Pak yang saya makan Pak? Ya nasi, apalagi gitu kan. Gitu kan. Nah, gitu. Ya, ini. Jadi 3 pintu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam api neraka. Pintu syubhat, pintu syahwat, dan pintu marah. Cara menutupnya adalah dengan al-yakin dan sabar. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi, secara khususnya, dan bagi jamaah sekalian. Kalau ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.